Baik, ya ini harus direkam. Kalau enggak bisa share apa kita absen kita. Ya. Oke. Eh, yang lain mana tadi? Ini si Sofian masuk dia kan tadi kan? Belum bergabung, Pak. Tapi dia masuk kan di kelas kita? Masuk, Pak. Oke, ya kita mulai aja lah ya. Eh, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita bacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Kita masuk ke ini, ya. Kok lari dia? Oh iya pas. Udah muncul ya? Udah, Pak. Baik, ya. Jadi kita membahas tentang integrasi ilmu pengetahuannya sebagai penguatan ilmu kita ya dengan kondisi ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini yang sekarang didominasi oleh kalangan barat ya. Kita harus sadar bahwa mazhab atau poros ilmu pengetahuan saat sekarang ini itu dikuasai oleh kalangan barat. Bentar ya, minum dulu haus. Jadi output dari bahkan impact dari ilmu pengetahuan itu adalah kecanggihan teknologi, ya, digitalisasi. 4.0 sekarang udah 5.0 ya, udah 5.0, 5.0. Nah, artinya itu teknologi yang sudah jauh sebelumnya itu sudah digagas oleh orang Barat. Dampak dari kemajuan itu, maka muncul ya dikotomi. Oh dikotomi, ada yang tahu arti dikotomi adik? Enggak tahu, Pak. Rati tahu Rati? Oh Rati, apakah Rati tahu apa itu dikotomi? Pak, Rati, dikotomi. iya tahu dikotomi. Pernah dengar sih, Pak, tapi lupa. Nah itulah. Rahul kan? Hah? Rahul, Siapa? Rahul. Astagfirullah. Kalau Rahul iya jelas itu pasti siapa nggak tahu. Anjeli, kuci hotahe gitu ya. Nah, ya, jadi Dikenal kalau itu, Pak. itu mudah kita dengarnya. Tapi kalau ilmu bahasa-bahasa sains atau ilmu pengetahuan itu harus familiar kita ya, harus mudah kita pahami. Jadi dikotomi itu adalah adanya pemisahan ilmu pengetahuan antara apa? Antara ya ilmu agama dengan ilmu umum. Itulah dikotomi itu. Karena majunya teknologi barat itu, mereka mengasingkan istilah agama. Nggak mau orang tuh. Ini ilmu ini umum ini. Teknologi ini ciptaan manusia ini, nggak ada Tuhan. Nah, itu orang barat. Nah, tapi Islam menjawab itu. Makanya muncullah judul ini, integrasi ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, itu dia ya. Nah, terlanjut. Nah, ini dia. Tunggu ya. Apa kata siapa ini? Si apa namanya? Kata Albert Einstein ya. Ini kalau salah nenek bapak, kakek bapak ini. Ya, seorang pengetahuan ilmu saintek. Apa katanya? Science without religion is blind. And religion without science is blind. Ilmu tanpa agama buta. Dan agama tanpa ilmu adalah apa tuh? Allah terpotong pula dia. Di bawah dia itu ya. Tertolak ya. Dan agama tanpa ilmu tertolak. Ilmu tanpa agama itu buta. Dan agama tanpa ilmu gak jelas. Pasti mengarang-arang ya. Lari dia dari jalur. Nggak on the route-nya ya. Oke ya itu dia kata si Albert Einstein ya. Jadi kalau lihat dari apa itu integrasi, jadi ini dia integrasi itu
Menurut Global Journal of Human Social Science, Linguistics and Education, ya, integrasi adalah suatu pendekatan atau proses yang dapat digunakan pada sektor pendidikan untuk membentuk generasi madani yang memiliki basic berilmu pengetahuan. Itu integration, ya. Menurut KBBI, apa KBBI? Sari apa KBBI? Singkatan dari? Kamus Besar. Oke, Kamus Besar Bahasa Inggris. bahasa Inggris, ya. Indonesia, ya. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, itu KBBI. Sedangkan menurut ini ulama, ya, menurut Syed Muhammad Nuqaib Al-Atas. Nah, ya. Jadi integrasi itu adalah amalan-amalan yang utama untuk mengindikasikan bahwa seseorang itu harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu adalah agamanya. Nah, ya. Hal ini semakin berkuat posisi ilmu pengetahuan sebagai faktor yang mendasar dalam akidah Islam. Itu. Pernah dengar apa beda antara akhlak dengan adab? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Khairani, Khairani ada di sini, nggak ada ya? Nggak ada, ya. Apa itu bedanya antara akhlak dengan adab? Ada yang tahu? Nah, silakan, Adik. Nggak tahu, Pak. Mula, sikit-sikit tak tahu, Pak. Aduh, kalau Gerbi. Jadi, akhlak itu diperoleh dari interaksi ibadah kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56 dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi akhlak itu kan khalik asal katanya. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah, fokus beribadah kepada Allah, maka dia akan menjadi seorang yang berakhlak. Itu, ya. Sedangkan adab itu diperoleh dari pendidikan. Nah, ya. Jadi kalau dia orang dapat dua-duanya, dia beragama, dia berilmu, keren. Nah, itu dia, ya. Oke, terus kita next kan. Ini nggak enak kuliah. Nah, aja lah. Saya potong dia. Oke. Jadi integrasi itu sebenarnya adalah bisa dikatakan Islamisasi. Ya. Menurut Eccles dan Hasan Sadli dalam kamus Webster, ya, dia mengatakan bahwa integrasi Islamisasi berasal dari bahasa Inggris Islamization, yang berarti pengislaman, dan Islamisasi bermakna to bring within Islam. Dalam kamus Webster, Islamisasi bermakna to bring within Islam. Jadi membawa semua perspektif pemikiran Barat itu ke Islam. Bapak tanya kalian, mana duluan lahir? Newton, Isaac Newton atau Muhammad? Yang pertama tadi apa, Pak? Mana lebih duluan, Muhammad atau Isaac Newton? Bisa. Muhammad, Pak. Oke, itu dari istilah kita seorang orang berakidah, ya. Dari sisi sosial dari sisi sainsnya, duluan mana? Muhammad atau Aristoteles? Muhammad, Pak. Tengok dulu tahun kelahirannya. Mana duluan lahir? Muhammad kah atau Aristoteles?
Pertanyaan berikutnya, mana lebih duluan yang lahir? Aristoteles atau Pluto? Bukan Pluto, Plato. Mana lebih duluan? Aristoteles atau Plato? Aristoteles, Pak. Jadi, kalau pernah orang Sari Wahyuni, Ica, mendengar bahwa Islam itu adalah menerjemahkan kitab-kitab ilmu pengetahuan dari kalangan Barat. Islam seperti masa Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, bahkan besar-besar lagi itu Umar bin Khattab menerjemahkan buku-buku dari Barat sana, filsafat Barat, termasuk Aristoteles, Plato dan sebagainya. Ya, Socrates, itu semua yang mereka terjemahkan itu, diislamisasikan. Jadi bahasa lainnya adalah kalau ditanya mana lebih duluan lahir antara Muhammad dengan Isaac Newton, jawabannya adalah Muhammad. Mana lebih duluan antara Isaac Newton, Muhammad atau Aristoteles? Jawabannya adalah Muhammad. Jadi ketika selesai Muhammad itu, di masa khalifah-khalifah inilah menerjemahkan pemikiran-pemikiran Aristoteles, Plato dan sebagainya. Karena dianggap pada waktu itu adalah sebagai pencetus awal ilmu pengetahuan, ya, tapi diislamisasikan, dikembangkan oleh para pemikir Islam seperti Ibnu Sina, ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Maskawi dan sebagainya, ya. Jadi artinya gini loh, maksud Bapak sini adalah upaya Islam itu selalu dia mengislamisasikan antara pemikiran Barat atau umum dengan pemikiran Islam. Nah, itu dia ya maksudnya ya. Oke, kita geser lagi. Kita geser ke bawah. Oke, ini dia ya. Esensi sains Islam. Intinya adalah esensi ini siapapun penemunya. Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Maskawai, Ibnu Bailah, Al-Ghazali, semuanya adalah mengkhusus kepada Allah. Itu dia ya, esensinya. Lalu Allah itu ta'lim. Nah, dalam Al-Baqarah jelas itu 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullahum. Tsumma 'araduhum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu firman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kan jelas dia. Jadi Allah itu ta'lim, ya, mengetahui. Itu tadi dia. Jadi semua sumber pengetahuan itu adalah dari Allah, ya. Lalu Allah yang memuliakan para ahli ilmu, pengetahuan dengan firman-Nya ini. Jadi Allah angkat derajat orang yang pakar-pakar itu ya. Apa itu? Dalam Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Nah, jadi ini orang berilmu itu Allah angkat derajat. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah ini. Pengantar untuk memahami integrasi ilmu dan agama ada 3 hal yang paling dasar. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini dia dasar filsafat, ya. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas masalah yang ada, baik bersifat fisik maupun non fisik.
Ontologi lebih banyak berbicara tentang hakikat yang ada. Seringkali disamakan dengan metafisika. Oh, Sari Wahyuni, udah pernah masuk mata kuliah metafisika? Sudah, Pak. Berapa kali? Pertemuannya, Pak. Iya, baru sekali ya? Pokoknya saya dalam satu semester nggak penuh sih, Pak, pertemuannya. Oke ya. Jadi ontologi itu bersifat ini tuh antara ada dan tiada. Lagu apa itu? Lagu apa tuh, Ade? Antara ada dan tiada. Coklat, ya. Katanya. Lagu Kokoroyo. GGS, Pak. Apa? Lagu GGS, Pak. Apa GGS? Apa kata-kata serigala? Asam. Iya, betul, Pak. Enggak lah. Itu kan bukan. Itu iya itu filmnya. Tapi ada tuh ya. Penyanyi itu coklat itu kalau salah. Antara ada dan. Iya Pak, bukan gitu Pak. Utopia, Pak. Oh ya bilanglah. Bapak kan maklum lah. Gak ke situ kan pemikiran Bapak. Utopia ya. Ya. Jadi ontologi itu bicara dia itu antara ada dan tak tiada ya. Oke. Oke, itu dia ya. Ayo ontologi. Epistemologi apa itu? Teori pengetahuan cabang filsafat yang berurusan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-andaian, try and error, kira-kira gitu dia. Dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi didasari suatu pemahaman ontologi tertentu. Seseorang meyakini bahwa hakikat segala sesuatu adalah materi, maka bangunan epistemologi pun akan bercorak materialisme. Tergantung. Kalau epistemologinya yang membangunnya adalah materi, maka hasilnya pun nanti terus materi. Kalau hakikatnya misalnya gini, Bapak tanya dulu Syari Wahyudi. Ya, Bapak tanya dulu apa? Oh, Syari Wahyudi. Allah itu materi atau non materi? Non materi mungkin, Pak. Apa? Materi apa? Allah itu materi atau non materi? Materi, Pak. Allah itu materi. Kan ada, Pak, enggak? Maksudnya gini loh. Kalau non materi itu memang tak ada tapi abstrak. Allah itu abstrak. Memang ada. Tapi dia di alam ruh yang semua itu dibenarkan oleh kolbun yang sifatnya abstrak. Ada memang. Kalau dia materi, oh kayak patung itulah. Isa Al-Masih, Yesus. Nah itu mereka anggap bahwa Tuhan itu adalah ada. Materi, bentuknya wujud. Ada dia. Apa tuh mana? Tunjuknya. Itulah Tuhan kami itu yang disalib itu. Itu materi. Maka bangunan epistemologi akan bercorak materi juga. Bahwa kalau Allah itu adalah Tuhan itu adalah patung, maka semuanya benda-benda yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan. Itu dia. Sebaliknya, kalau Allah itu dianggapnya non materi, abstrak, tapi ada dalam kolbun, maka dia akan pun bersifat di mana-mana ada Allah. Karena Allah Sami'un Alim, Sami'ul Basir, Maha mengawasi. Nah, gitu itu maksudnya ya. Epistemologi tadi, ya. Epistemologi. Ada paham ya, Sari Wahyuni ya? Jadi tergantung hakikatnya dalam pemikirannya itu tentang Ada tapi abstrak ya, Pak. kenapa? Epistemologi tadi ada tapi abstrak ya, Pak. Tak Ya, nampak ya. betul. Memang ada, tapi dia tuh abstrak dalam artian dipercaya alam ruh. Seperti angin gitu ya, Pak. Contoh angin ya betul, angin. Angin itu dia memang ada terasa, tapi bentuk materi nggak ada, wujudnya nggak ada gitu, tapi ada. Nah, gitulah dia itu ya. Nah, jadi epistemologi itu adalah ini saya kuatkan lagi ya. Seseorang yang meyakini bahwa hakikat segala sesuatu adalah materi, maka bangunan epistemologinya pun akan bercorak materialisme. Saya blokkan ini. Nah,
Warna apa lagi? Blok ini. Nah, itu dia. Nampak ya? Seseorang yang meyakini bahwa hakikat segala sesuatu adalah materi, maka bangunannya epistemologinya pun akan bercorak materialisme. Itu. Jadi epistemologi ini tergantung ontologinya. Gitu deh ya, kira-kira gitu ya. Epistemologi itu tergantung ontologinya. Kalau dia mengatakan Allah itu ada dalam bentuk materi, patung, apalagi animisme, dinamisme, maka epistemologinya pun akan bercorak materialisme. Ya. Udah paham ya berarti apa ya Pak Sofyan ya? Udah paham ya? Ya, Pak. Oke. Paham. Nah, sekarang aksiologi. Aksiologi adalah salah satu cabang filsafat membahas nilai-nilai. Ya, yang dimaksud ada nilai itu melakukan pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang filsafat mengacu pada etika dan estetika. Jadi aksiologi itu terkait tentang nilai. Kalau nilai A baik, gitu kan, berarti ya semua Tuhan itu memberikan kedamaian. Tuhan itu mengajarkan, memancarkan kedamaian, nilai-nilai value yang positif. Itu dia kan. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada yang beranggapan ini sumbernya adalah negatif, aksiologinya adalah nilainya buruk, berarti itu bukan sumber dari Tuhan. Simpel saja itu ya. Jadi semua tergantung ini nih. Epistemologi tergantung ontologinya, aksiologi tergantung epistemologinya. Gitu ya. Oke ya, paham ya? Oke, kita geser. Jadi banyak ini ya. Jadi hubungan ilmu agama itu adalah ini dia. Ontologi bersifat integratif. Ya, interdependatif. Epistemologi bersifat integratif, komplementer. Aksiologi, ilmu dan agama dapat dikatakan memiliki hubungan integratif dan kualifikatif. Jadi artinya itulah antara ilmu dan agama. Masing-masing punya peran masing-masing ya di ontologi, epistemologi dan aksiologi. Semuanya itu integratif. Integratif itu ada berkaitan kuat ya. Komplementer pelengkap, interdependent itu ketergantungan, dan kualifikatif. Itu berarti artinya itu adalah berkesinambungan ya. Jadi kalau lihat dari ini, perbedaan antara ilmu dan agama adalah mindset. Ya, betul. Mindset itu. Ya. Kedua apa? Ilmu bersifat terbuka, sedangkan ya bersifat terbuka dan dia sifat dibuktikan. Yang ketiga, bahasa agama lebih cenderung berupa bahasa mitos, penuh metafora. Makanya istilahnya orang barat ini real dia. 2 kali 2 4. Ya, 6 kali 6 12 real dia. Nyata. Sedangkan kalau yang agama ini lebih mengedepankan yang namanya agama ya kan. Memberikan semacam informasi yang itu beda itu antara akal dengan hati itu beda perspektifnya. Kalau akal cenderung dia kepada yang real, kalau hati itu cenderung dia kepada yang non real. Itu aja sih simpelnya. Jadi agama itu cenderung di hati. Makanya lebih cenderung itu ya orang-orang eksakta bilang mitos dan sebagainya, abstrak gitu kan. Ya. Oke. Pertemuan antara ilmu dan agama ya panjang ini ya. Oke, terakhir islamisasi pengetahuan. Jadi memang harus diislamisasikan agar tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu non agama atau ilmu umum gitu ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Monggo. Ada pertanyaan Satika Dewi? Pas ya. Baik. Karena nggak ada bertanya, saya berikan tugas ya kepada kawan-kawan sekalian. Tugasnya gini.
silahkan kawan-kawan contoh mata pelajaran yang harus diintegrasikan ke ilmu pengetahuan. Nah, sebutkan mata pelajarannya yang harus diislamisasikan ke ilmu pengetahuan Islam dan apa contohnya. 2 ya, silakan. Saya ulang lagi. Sebutkan mata pelajaran apa yang harus diintegrasikan ke ilmu pengetahuan agama Islam. Kemudian sebutkan materinya. Pertama pelajarannya, kedua sebutkan materinya. Apa yang harus diislamisasikan. Paham pertanyaan ini? Nggak paham, Pak. Coba Bapak ulang lagi, Pak. Saya ulang ya. Sebutkan mata pelajaran apa yang harus diintegrasikan atau diislamisasikan. Ya. Yang kedua, sebutkan materinya apa. Kalau saya kasih contoh nanti langsung terjawab itu. Udah paham ya? Sartika Dewi? Ya, Pak. Udah paham ya? Jadi artinya mata pelajaran itu banyak. Mulai dari sejarah, ilmu ekonomi, ilmu eksakta, dan segala halnya. Ya. Jadi mata pelajaran apa itu yang harus diislamisasikan dan sebutkan contoh materinya apa. Oke, dijelaskan ini dengan detail minimal 1 halaman kertas. Ya, selembar kertas maksimal ya. 1 halaman kertas dikirim ke WA grup paling lama hari Jumat. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan? Sudah nggak ada, Pak. Oke ya. Baik, sudah paham apa tugasnya ada ya? Insya Allah paham, Pak. Oke, tinggal ditunggu jawabannya hari Jumat paling lama jam 12.00 ya. Barangkali itu saja lah ya yang bisa kita bahas ya pada malam hari ini tentang integrasi ilmu pengetahuan, perspektif filsafat pendidikan Islam yang itu tugas kita bersama, berupaya kita bagaimana mengcounter serangan pemikiran Barat terhadap rusaknya moral. Karena dampak dari integrasi, dampak dari dikotomi ini adalah anak-anak kita ini cenderung duniawi. Mereka nggak mau belajar ke ponpes, mereka nggak mau belajar ke lembaga-lembaga Islam, mereka lebih cenderung belajar ke lembaga umum. Kenapa? Oh, kalau tamat dari ini langsung kerja, ya ngambil komputer, dapat pekerjaan langsung di perusahaan bla 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 gitu. Akhirnya ya paham sendiri kita dengan dunia sekarang ini bagaimana gitu ya. Nah, itulah salah satu tugas kita bagaimana memasukkan, mensuntikkan nilai Islam terhadap semua elemen, termasuk ya mata pelajaran, mata kuliah dan sebagainya. Baik, demikian pertemuan ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita screenshot dulu ya. Sebentar dulu. Tadi belum dikirim ini, sebentar ya. Sebentar ada untung ingat tadi. Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Sebentar ya. Sebentar dulu ya. Aduh. Udah nggak nampak lagi. Ada apalah. Oke, tunggu 3. 1, 2, 3. Oke ya. Dikirim ke WA Group.
Baik, kita tutup dengan lepas hamdalah tadi udah ya. Demikian sampai jumpa di next pertemuan. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Saya tutup dengan lepas pribadi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.